Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Sadaqallahul azim. Baik Bu, pengurus masjid Mustauhidin yang insyaallah semua perangkat pengurus senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengurus masjid itu dimuliakan? Satu, karena pengurus masjid mengemban amanah mulia. Amanah mulianya amanah untuk memakmurkan masjid. Itu makanya bersyukur Pak Ibu dan jadi pengurus masjid, sebab dimuliakan oleh Allah. Tapi dengan catatan harus memakmurkan masjid. Nah, itu Pak. Jadi kalau pengurus itu memakmurkan masjid, Pak caranya supaya masjid ramai diusahakan. Pokoknya usaha-usaha maksimal itu nama yang mulia. Seperti malam kini kau aduan kajian. Nah, ini merupakan salah satu amanah mulia. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua nama pengurus mulia ketika jadi pengurus masjid tidak ada gaji. Nah, donor pengurus berapa? Dari mau norak? Adol. Oleh sebab itu dengan modal keikhlasan
dan mencari ridho Allah itu merupakan salah satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Kadang-kadang awak lah ikhlas, ya Pak, dicacik dulu. Awak lah ikhlas, salah dulu diulang. Pak kecek orang awak masaji dan awak takaan. Itu kira-kira. Jadi kalau Pak Ibu pengurus masaji difitnah, dicacek, dihina itu biasa. Dan capek biasa lah. Namun pekerjaan awak pekerjaan mulia, dicintai oleh Allah. Jadi akan banyak nanti tantangan yang kita hadapi. Ya Pak Ibu pengurus. Kemudian kemuliaan berikutnya dari pengurus masjid itu adalah ketika dia mampu majak, mengundang orang Pak ke masjid, mampu palo nan didapat durang tu inyo dapat pulau. Dek ini kan Pak Ibu ikut pengajian tu. Pak Ibu dan ikut dapat palo. Pengurus dan membuat jadwal kegiatan dapat pulau palo de awak ikut pengajian tu. Itu namanya amal jariyah. Apa namanya? Amal. Apa Ibu nandak pengurus jamaah bisa nak majak orang? Kalau bisa awak majak kawan awak ke masjid, mampu di situ dapat pulau awak malu. Kawan-kawan Pak Ibu kenal nama masjid aja. Aku malam Jumat malam mau pergi ke masjid lah, aku kajian ini. Ketika berhasil awak majaknya, satunya mendengar pengajian Pak, dapat pula awak pahalanya berlipat kan? Itu namanya estafet multi level amal jariah. Jadi amal itu bisa multi level Pak. Bukan hanya bisnis saja dan multi level, tapi amal ibadah dia bisa. Pak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lama mungkin kurang lebih 30 menit. Ya kalau habis maghrib pas saya tahu waktunya Pak. Ambo ceramah mungkin beko 25 menit, nah 5 menitnya diagi ruang untuk badannya. Siapa kabatannya beko mulia 5 menit waktu. Tema yang diminta oleh pengurus Bapak Ibu, ambo sesuai permintaannya Pak. Apa permintaannya? Tentang sholat jamak dan qashar. Apa Pak? Sholat jamak, yo sholat qashar. Jamak qashar. Kalau kan biasa kok sholat biasanya Pak. Tadi sholat maghrib itu biasa tuh. Ada istilah lain, beko namanya sholat jamak, sholat qashar. Jadi jamak dan qashar itu beda Pak. Ndak cek tu dua. Jadi malam itu dua pembahasan awak. Satu sholat jamak, dua sholat qashar. Beko digabung lah tuh jamak dan qashar. Beda lagi. Ya Bu. Dia tahu Ibu sholat jamak. Alun dah. Alun dah kan? Nah, malam kok para jamu. Pak dia tahu sholat jamak. Lain, lah pernah. Sholat berjalan. Oh dalam perjalanan. Sholat berjalan. Allah. Sholat ketika kita menjadi seorang musafir, baik sedang dalam perjalanannya atau sudah sampai di tujuan. Baik, nampak tamu dulu jamak. Jamak itu apa Ibu? Asal katanya jamaah yajma'u.
artinya mangkumpuan. Di kumpuan Pak, itu namanya jamak. Itu makanya ketika wak sholat berjamaah kan Pak kumpul tuh. Ada imam, ada makmum. Makmumnya 1 saf, 2 saf, 3 saf, ya kan? Ketika wak kumpul banyak tuh, manusianya banyak, mangko disabuilah jamaah. Ya kan? Kalau hari sampai berkumpul orang banyak namanya Jumu'ah. Itu makanya Yaumul Jumu'ati, hari Jumat. Baru disambut hari Jumat karena hari itu umat Islam berkumpul di suatu tempat. Di mana tempatnya? Di masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat Jumat. Itu namanya Yaumul Jumu'ah, hari berkumpulnya orang banyak. Nah sekali itu seminggu ya Pak. Kalau setahun mereka Yaumul Idul Fitri. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jamak itu artinya di kumpulan, di kampung. Anan digabung tuh sholat. Sholat digabung Pak. Misalnya maghrib, isya digabung. Kemudian zuhur dengan asar. Kalau subuh bau ya, subuh tidak bisa dijamak. Sebab ada kawan ni Pak, agak suram subuh nampak beda. Jadi nan bisa dijamak tu nan rokaatnya 3 juampe. Itu diperhitungkan dulu Pak. Jadi nan bisa dijamak sholat wajib nan rokaatnya 3 juampe. Nan 2 nak bisa Pak. Tak bisa. Baik yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum awak melakukan sholat jamaah tubuh harus dipenuhi syarat dulu. Syaratnya 1. Inyo harus dalam perjalanan atau kondisinya sebagai musafir. Itu. Jadi kalau tidak musafir Pak, boleh jamaah Pak. Apa nada pe kama-kama di jamaah aja. Itu akan tuawak namo teman. Jadi ada aturannya ketika baik kapai ke Jakarta, ya kan? Buya, jaraknya pahala tuh Buya. Nah bisa dijamak tuh. Jaraknya Bapak Ibu kadang-kadang ayo. Kurang lebih jaraknya itu 81 kilo. Jarak tempuhnya Pak. Atau genapkan salah 82 kilo. Nah, biar mudah lah. Jadi jarak tempuh perjalanan awak, ya kan? Supaya bisa dijamak, kita ambil saja jarak 82 kilo. Tapi kalau 80,6 sekian itu sudah bisa sebenarnya. Tapi supaya lebih mudah memahaminya kita ambil saja 81 km. Kalau daripada Bukit Tinggi berapa kilo? 100. 60. Berarti lah bisa Pak jamaah. Allah bisa. Kalau kapasiti ya? Baru 90 kan? Iya. Itu Pak Ibu. Jadi Pak Ibu kan Pak jalan-jalan dong. Ke Bukit Gadang misalnya. Boleh dijamak Pak. Karena jaraknya sudah lebih dari 80 kilo. Itu satu, jaraknya Pak. Yang kedua syaratnya Pak Ibu, tujuan perjalanan awak itu tujuan elok. Anan
tujuan elok tu diantaranya rihlah. Rihlah itu pariwisata. Pas hari libur kan awak ke rihlah, main jalan-jalan, boleh jemaah. Tapi kalau niat awak pai ke suatu tujuan tadi bukan nan elok, maka tak boleh dijemaah. Contohnya, apa kapai ke Bukit Tinggi, tapi tujuan apa ke Bukit Tinggi itu pai Bacaka. Anak boleh jemaah dah pak. Ya, boleh jemaah lah. Jadi kalau pak sampai Bukit Tinggi, jangan niat tu Bacaka pak. Tapi niatnya silaturahim. Itu kira-kira. Itulah nomor 2. Perjalanannya ukurannya 80 lampir atau kita singkat saja 8182. Kemudian syarat yang kedua, tujuan awak dalam perjalanan itu bukan tujuan nan elok. Semua harus di ranah tujuan nan elok. Ketika ada niat nan elok, maka ndak boleh awak menjamak solat. Paham tak? Tapi Bapak Ibu nan namanya jamak kok ndak wajib dong. Jamak kok keringanan, kemudahan. Tapi misalnya Ibu begini, dia nggak usah lah jamaknya. Ambo biasa salah, nggak masalah. Tapi kalau Ibu ingin jamak, silakan. Karena sifatnya tidak wajib. Sifatnya hanya keringanan, kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menempuh suatu perjalanan. Misalnya Pak Ibu pergi ke Bukit Tinggi contoh pribadi, ya kan? Kalau untuk pribadi itu kan di Mawak Dio masih berarti. Jam 2 balik misalnya daki adan berarti saya untuk pribadi. Tapi kalau untuk umum, itu nak agak kamari berdoa. Waktu solat cuma lucu yo. Baru melucu yo biar sopir ndak so. Itu problem awak. Baik ke Jakarta awak naik bus, ya kan? Nan awak orang solat cuma nan sopir kebanyakan ndak solat, nak baca lain. Kecuali sopir boleh balap mati loh, tahu boleh keadaan. Penumpang mana banyak solat. Tiba di waktu solat mana pi mencari masjid. Kalau itu ya rancak. Tapi Bapak sopir punya bagi tahu solat, tapi tidak solat. Iya. Sopir tu bagi tahu solat, tapi tidak solat. Ayo betul kecepatan. Allah karim. Itu makanya para lundu aku jadi sopir solat Pak. Dia Pak Ibu besok kalau Pak Ibu sukses, Pak Ibu punya perusahaan mobil, ya kan, Terapel misalnya, Bukit Tinggi, Padang, Jakarta, Padang. Nah, Ibu cari karyawan sopir itu seleksi patamunya sholat dah. Nah, itu cara Pak. Kan banyak sopir dan sholat. Nah, seleksi itu, dia sholat dah. Kalau lain sholat, apa terima? Tapi kalau tidak sholat, saya terima. Atau bisa Pak terima dengan syarat, saya terima ini jadi sopir di perusahaan aku. Tapi sholat yo, nah, itu dakwah lo Pak Ibu jadi itu. Dan sabalunnya tidak sholat, inyo ketikonya menjadi sopir di perusahaan Pak Ibu, bu tekankan untuk sholat, mangku awak sudah dakwah. Dakwah, jadi dakwah pun tidak ceramah aja Pak. Membuat aturan itu juga dakwah. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan sholat ini dalam satu waktu. Misalnya sholat maghrib dengan isya. Maghrib berapa rakaat Pak? 3. Isya 4 rakaat.
Ibu barangke daripada misalnya jam 5 ke Bukit Tinggi. Latibo di kayu tanam, masuklah waktu maghrib. Barantilah Pak di sinan di kayu tanam ko di sebuah masjid, namun masjidnya Masjid Taqwa. Misalnya itu mana ya Pak ke situ. Kemudian apa itu sholat maghrib? Ada dua pertimbangan apa sholat maghrib. Satu, sholat maghrib seperti biasa. Nang kedua, apa itu ingin jamak saja. Kok jamak adalah pertimbangan Pak Ibu misalnya. Ikut takui lo kok macet, ya kan? Kok takui lo beko, itu namanya perjalanan lah. Kadang-kadang kecelakaan, khawatir itu yang membuat awak ingin menjamak sholat. Dikumpulan, ditariklah sholat isya kamu di waktu maghrib. Buya, tapi awak sholat maghribnya berjamaah Buya sama orang yang sholat berjamaah di situ, boleh tak? Boleh tak Pak? Awak kan jamak apa Mak? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena mereka tidak sholat jamak. Sedangkan niat awak jamak. Kan berbeda tu. Paham tak? Kalau salah hukum misalnya pernah Pak Ibu lakukan, ya silakan, karena belum tahu. Kalau sekarang kan sudah tahu. Mereka sholat berjamaah kan tidak jamak. Nah, kalau ingin bayi mama wak, sama-sama nan jamak dulu. Nah itu baru kuliah. Paham Pak? Ya kan? Ini paham? Nah, misalnya gua masjid, anggap salah gua masjid kayak tanam lah, tu kira-kira. Waranti ya Pak. Nan sholat di masjid kayu tanam bukan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu namanya mukim. Mukim. Sedangkan Bapak Ibu yang dalam perjalanan bukan mukim namanya, musafir. Orang yang mukim tidak boleh menjamak sholat. Benar? Nah, sedangkan musafir diberi keringanan untuk sholat jamak. Jadi beda Pak, status awak berbeda. Kalau ingin dua awak berjamaah, mangko jamaah dan sama awak musafir dulu. Awak balimu misalnya dalam motor tadi kan? Tidak usah awak ikut berjamaah dengan jamaah yang mukim tadi. Tapi beko duit sholat surah. Orang kan tahu situ awak musafir. Apa? Kalau kita tunggu loh. Kok ada lagi waktu tanya kok karena ya Pak, tentang apa ya? Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Niat awak pun lah berbeda. Niat beda tak? Ini niatnya tak ada jemaah. Saya niat salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi imam karena Allah Taala. Dan awak harus niat jamak lah. Saya niat salat maghrib 3 rakaat jamak takdim dengan isya menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dari niat saja sudah berbeda. Tak mungkin kita beda niat akan bersatu. Jadi yang akan bersatu itu sama nih niat. Paham Pak? Iya. Lain bukan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beko selesai awak sholat maghrib sama-sama jamak tadi. Allahu Akbar. Saya lihat sholat maghrib ya 3 rakaat jamak takbir beserta jamak saja jamak takbir dengan isya menghadap kiblat
imam dan Allah Ta'ala. Wah dia tu makmum pula kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tagak balik. Nambah 5 orang tadi. Solat kembali solat Isya. Paham Ibu? Itu pelaksanaan solat jamak maghrib dengan Isya. Begitu juga dengan solat zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar sama seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kalau ingin juga Ibu berjamaah dengan jamaah yang mukim, lebih baik batalkan niat untuk jamaah. Batalkan niat untuk jamaah. Kita tidak jamaah, tapi status kita sholat berjamaah biasa. Sekali lagi, jamaah tadi bukan wajib, tapi hanya sekedar keringanan. Paham Pak? Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang memungkinkan untuk dijamak, silakan dijamak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin dua berjamaah dengan mukim tadi, maka rubah status kita, bukan lagi ikut sholat jamaah, tapi sholat jamaah yang biasa saja. Paham? Itu jamak baru teman. Jamak kedua. Ado di waktu sholat nan patamu, ado di waktu sholat nan kedua. Misalnya maghrib, isya, berarti nan patamu maghrib. Ada nanti jamaknya di akhir waktu sholat isya. Itu makanya namanya dua. Ado jamak takdim, ado jamak takhir. Boleh kedua-duanya. Bapak Ibu misalnya tiba di kali tanam jam 6.05 balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dah masuk maghrib mah. Dalam hati niat aja. Beko selawat salat maghrib di waktu salat isya jamak takhir. Berarti nak salat maghrib Pak dah. Menunggu beko masuk waktu wadalah kalau Pak Joto dari latipo di jam kadang masuk waktu salat isya, baru Bapak Ibu jamak. Mana dulu ya? Kalau Pak jamak takhir, salat maghrib dulu atau isya dulu? Boleh kedua-duanya. Kalau Bapak Ibu ingin salat maghrib dulu, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu ingin salat isya dulu, boleh juga. Karena memang waktunya di waktu salat isya. Paham sampai di situ, Pak? Jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas memang demikian saja kira-kira yang dapat aku sampaikan. Itu yang aku sampaikan ilmu yang sudah mempelajari. Jadi kalau ada nanti pemahaman yang berbeda, tidak perlu kita perdebatkan banyak, karena memang pemahaman itu kadang berbeda. Silakan ambil, pilih dan pilih mana yang tujuh jawab. Itu kira-kira. Baik, ingin saja Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara waktu tadi dalam penyampaian, kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal tu boleh kita tahu ya. Pak, Asal kaji. insyaallah mudah-mudahan Pak. Insyaallah ya.